Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Cahyaningrum, NIM 241218461 dari kelas Fakultas Hukum 2024 1A sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi tujuan negara. Yang dimaksud dengan implementasi tujuan negara di sini adalah tujuan-tujuan negara yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. Pembahasan yang dimulai dari hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan atas pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan mencantumkan frasa negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh baik dari pemerintah maupun rakyat yang berada di negara Indonesia harus didasarkan oleh hukum itu sendiri. Beralihnya kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru berdampak terhadap adanya arah kebijakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dari aspek-aspek berikutnya. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud terdapat pada adanya diberlakukannya garis-garis besar hukum negara yang bisa disingkat GBHN yang menjadi acuan negara baik pada aspek hukum, politik, ekonomi, hubungan luar negeri, penyelenggara negara, komunikasi, informasi, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pertanahan dan keamanan. Implementasi tujuan negara merujuk pada upaya nyata untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan landasan negara tersebut, dan di Indonesia tujuan negara dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut saya akan memberikan implementasi dari setiap tujuan tersebut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia berimplementasikan seperti menyediakan angkatan bersenjata di TNI ataupun Polri. Lalu ada membuat undang-undang untuk melindungi kedaulatan negara, menjamin keamanan dalam negeri melalui upaya pemberantasan kriminalitas dan menjaga stabilitas politik. Lalu yang terakhir ada memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi seluruh warga negara. Yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum yang berimplementasikan melaksanakan program kesejahteraan sosial seperti mengadakan BPJS, subsidi atau bantuan sosial lainnya. Yang kedua ada membuka lapangan kerja melalui program pembangunan infrastruktur dan investasi. Lalu ada mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak-pihak di negara. Yang terakhir ada meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk pembangunan di daerah yang tertinggal. Lalu nomor 3 ada mencerdaskan kehidupan bangsa yang mempunyai implementasi menyediakan pendidikan dasar yang wajib dan gratis seperti program wajib belajar 12 tahun, lalu memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi maupun yang kurang mampu. Lalu ada meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang relevan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Lalu yang terakhir ada mendorong inovasi dan riset di bidang sains, teknologi, dan kebudayaan. Lalu yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mempunyai implementasi seperti aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, atau G20, lalu ada berperan dalam misi perdamaian dunia, mengirim pasukan ke perdamaian PBB, lalu mendorong diplomasi yang aktif, menyelesaikan konflik global secara damai, lalu membantu negara lain yang membutuhkan melalui kerjasama bilateral atau multilateral.
Implementasi ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah, peran masyarakat, serta kerjasama antara berbagai lembaga negara dan organisasi internasional. Tujuannya adalah menciptakan negara yang adil, makmur, dan damai sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Lalu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang garis-garis besar haluan. Pengertian dari garis-garis besar haluan sendiri adalah tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Adapun visi dari diberlakukannya GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya asing, maju, dan sejahtera dalam warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesedaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Dari beberapa arah kebijakan yang telah terdapat dalam GBHN tersebut, arah kebijakan di bidang hukum ada 10, yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan pandu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Lalu yang ketiga ada menegakkan hukum secara konsisten. Yang keempat ada melanjutkan ratifikasi konvensional internasional. Yang kelima ada meningkatkan integritas moral dan keprofesional. Yang keenam ada mewujudkan lembaga peradilan. Yang ketujuh ada mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian. Yang kedelapan ada menyelenggarakan proses peradilan. Yang kesembilan ada meningkatkan kepahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kesepuluh ada menyelesaikan berbagai proses peradilan. Lalu GBHN sendiri menjadi acuan negara baik pada aspek hukum, ekonomi, politik, hubungan luar negeri ataupun dalam negeri, agama, pendidikan sosial budaya, pembangunan SDA dan lingkungan hidup serta pertahanan keamanan. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang GBHN. GBHN mulai diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru, namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai 2002, GBHN dihapus dan digantikan dengan mekanisme otonomi daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Setelah GBHN dihapuskan, Indonesia menggunakan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau biasa disingkat RPJPN. Lalu yang kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bisa disingkat RPJMN. Dan yang ketiga ada Rencana Kerja Pemerintah atau bisa disebut RKP. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tujuan negara dalam perspektif Islam. Tanggung jawab suatu negara dalam menyejahterakan rakyat tidak terlepas dari pandangan Islam. Hal ini disebabkan tujuan negara sangatlah penting untuk dibahas dan dievaluasi terus-menerus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari masa lalu. Dalam negara Islam terdapat istilah yang dikenal dengan nomokrasi Islam, yang berarti adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai prinsip kekuasaan sebagai amanah. Yang kedua, memiliki prinsip musyawarah ataupun musyawarat. Yang ketiga, memiliki prinsip keadilan. Yang keempat, memiliki prinsip persamaan. Yang kelima, memiliki prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. Yang keenam, ada prinsip peradilan yang dibebaskan. Nomor 7, memiliki prinsip perdamaian dunia. Nomor 8, memiliki prinsip kesejahteraan. Memiliki prinsip kesejahteraan rakyat. Yang nomor 9, prinsip ketaatan rakyat.
Eh, Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tujuan negara yang saya jelaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.